Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya eh, berkesempatan untuk mempresentasikan mengenai flow alur bisnis proses perizinan berusaha berbasis risiko di sistem OSS. Mulai dari permohonan dari pelaku usaha, sampai dengan nanti pelaku usaha memohonkan untuk PB sampai dengan nanti pelaku usaha memohonkan proses ke eh, pengelola daerah atau dalam hal ini pemerintah daerah sesuai kewenangannya seperti itu. Nah, untuk proses yang pertama, pelaku usaha di sini melakukan pendaftaran ya, pendaftaran hak akses dari sistem OSS. Jadi pelaku usaha masuk ke beranda sistem OSS, lalu klik daftar, lalu nanti ada pilihan untuk skala usaha dari pelaku usaha, ada UMK dan non UMK. Di mana untuk UMK di sini modal usahanya kurang dari atau sama dengan 5 miliar. Yang mana untuk usaha orang perseorangan atau badan usaha milik WNI dengan modal maksimal 5 miliar di luar tanah dan bangunan. Lalu untuk pilihan kedua dari skala usaha yaitu non-UMK, di mana untuk usaha orang perseorangan atau badan usaha dengan modal awal lebih dari 5 miliar di luar tanah dan bangunan. Nah, di sini kita pakai contoh untuk UMK, lalu klik lanjut. Lalu selanjutnya pelaku usaha memilih jenis pelaku usaha, nomor induk kependudukan, dan email. Di sini pelaku usaha memasukkan nomor induk kependudukan yang mana nomor induk kependudukan ini akan diverifikasi ke sistemnya Kemendagri dalam hal ini Ditjen Dukcapil. Setelah divalidasi, lalu pelaku usaha nanti mengisi alamat email yang aktif dalam rangka nanti sistem OSS mengirimkan kode OTP dalam rangka pengaktifan hak akses. Nah, selanjutnya nanti akan masuk ke email pelaku usaha yang sudah dimasukkan tadi, kode OTP untuk diverifikasi. Nanti pelaku usaha tinggal memasukkan kode OTP-nya. Nah, di sini sebagai contoh, saya menggunakan email dummy untuk proses uji coba. Nanti dimasukkan di sini kode OTP-nya. Nah, jika sesuai, selanjutnya pelaku usaha mengisi kata sandi atau password dari hak aksesnya. Di sini dengan ketentuannya minimal 8 karakter menggunakan huruf, angka, dan spesial karakter. Spesial karakternya sudah dicantumkan di sini. Setelah pelaku usaha membuat kata sandi atau password, selanjutnya pelaku usaha mengisi data profil pelaku usaha. Di sini pelaku usaha mengisi terkait dengan nomor NIK, nama pelaku usaha, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat yang sesuai dengan KTP. Jadi di sini perlu dipastikan bagi pelaku usaha tanda baca ataupun mungkin ada gelar. Nah, itu semuanya harus sesuai dengan apa yang sudah terdaftar di IKTP pelaku usaha. Karena di sini sistem OSS akan memvalidasi data kependudukan atau data identitas ke sistemnya Dukcapil. Nah, di sini pelaku usaha mengisi nama pelaku usaha, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat. Nah, di sini alamat diisi tanpa menyertakan RT RW dan kode pos. Nah, di sini selanjutnya pelaku usaha memilih provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Lalu klik disclaimer bahwa datanya sudah sesuai dan mengikuti syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi terkait dengan data pelaku usaha. Selanjutnya klik daftar. Nah, nanti akan diarahkan masuk ke sistem OSS. Nah, di sini adalah tampilan awal bagi pelaku usaha yang baru memiliki hak akses sistem OSS. Dalam artian baru terdaftar. Nah, di sini pelaku usaha masuk.
ke beranda. Nah, nanti untuk pelaku usaha memohonkan kegiatan usaha atau izin, nanti pelaku usaha harus masuk ke menu perizinan berusaha dan permohonan baru. Nah, di sini pelaku usaha perlu melengkapi data untuk UMK. Di sini NPWP-nya sifatnya opsional. Jadi apabila pelaku usaha UMK di sini belum memiliki NPWP, maka dari sistem OSS menandai bahwa data NPWP di sini sifatnya opsional. Lalu selanjutnya akan muncul halaman setelah pelaku usaha menyimpan data, selanjutnya akan muncul section data usaha. Section data usaha ini digunakan oleh pelaku usaha untuk menambah bidang usaha atau kegiatan usaha. Nah, di sini tambah bidang usaha, lalu klik pilih bidang usaha, lalu akan muncul pop-up untuk pemilihan bidang usaha. Dalam artian di sini adalah KBLI. Nah, di sini pelaku usaha memilih jenis kegiatan. Jenis kegiatan pada umumnya memang ada 4 ya. Jadi ada utama, pendukung, lalu satu lini produksi atau jasa, dan kantor cabang administrasi. Sesuai apa yang ada di sistem OSS saat ini, yaitu yang masih mengacu kepada PP 5 tahun 2021, untuk jenis kegiatan usaha ini, kegiatan usaha utama itu didefinisikan sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha dalam artian pelaku usaha menerima revenue dari situ atau bersifat komersil. Yang kedua ada jenis kegiatan usaha pendukung di mana itu sifatnya adalah sebagai pendukung dari kegiatan utama dan tidak ada proses komersil di situ. Yang ketiga terkait dengan satu lini produksi atau jasa bisa diartikan sebagai jenis kegiatan usaha yang mana pelaku usaha menggunakan modal, tempat, dan juga peralatan yang sama untuk membuat beberapa jenis lini produksi seperti itu. Lalu yang terakhir, kantor cabang administrasi. Di situ sifatnya hanya untuk proses administrasi dari pelaku usaha. Yang mana nanti NIB-nya tersebut merupakan NIB dengan lampiran tersendiri, namun tidak terlepas dari NIB utamanya. Selanjutnya di sini pelaku usaha memilih bidang usaha atau KBLI. Di sini bisa dimasukkan saja kode KBLI yang ingin dijalankan. Misalnya di sini pelaku usaha memasukkan KBLI perdagangan eceran alat-alat pertukangan 47797. Lalu selanjutnya pelaku usaha memilih ruang lingkup kegiatan yang mana ruang lingkup kegiatan sesuai dengan mapping di PP 5 2021 adalah seluruh. Lalu nanti akan muncul terkait dengan ketentuan bidang usaha penanaman modal atau BUPM. Lalu selanjutnya klik simpan. Nah, selanjutnya akan pelaku usaha akan diarahkan untuk ke halaman data kegiatan usaha. Di sini pelaku usaha mengisi terkait dengan NPWP, nama usaha atau kegiatan, lokasi kegiatan. Nah, di sini misalkan dipilihnya daratan, lalu pelaku usaha mengisi luasan lahan, alamat usaha, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, sampai dengan kode pos. Setelah pelaku usaha mengisi kode pos, selanjutnya pelaku usaha mengisi terkait dengan data garis lintang atau latitude dan garis bujur atau longitude dari lokasi kegiatan usahanya. Pada prinsipnya nanti pelaku usaha bisa memilih ya, bisa memilih terkait dengan lokasinya nanti di maps-nya, karena ini untuk development, maka sementara nanti pelaku usaha perlu mengisi garis lintang atau garis bujur ya. Ini mohon izin saya skip dulu ya. Oke.
Di sini sudah terisi terkait dengan garis lintang atau garis bujurnya. Lalu selanjutnya pelaku usaha mengisi terkait dengan apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan atau belum. Jika sudah, nanti akan muncul pilihan untuk mengisi sejak berjalannya usaha dari pelaku usaha. Lalu selanjutnya ada terkait dengan apakah perlu untuk melakukan pembangunan gedung. Di sini kita pilih contohnya tidak. Jika iya, nanti ketika pelaku usaha memilih ya untuk dalam rangka pembangunan gedung, setelah izinnya terbit, nanti akan muncul tombol untuk ajukan PBG atau SLF. Yang mana itu nanti akan terintegrasi dengan sistem SIMBG dari Kementerian Pekerjaan Umum. Lalu selanjutnya pelaku usaha mengisi modal usaha, lalu klik validasi risiko. Nah, di sini sudah termapping di dalam sistem OSS terkait dengan tingkat risiko mengacu kepada KBLI, dampak lingkungan, dampak kesehatan, dan dampak terkait dengan keselamatan kerja. Lalu selanjutnya pelaku usaha mengisi deskripsi kegiatan usaha, di sini contohnya di DKI Jakarta, lalu jumlah tenaga kerja Indonesia. Selanjutnya pelaku usaha masuk ke section daftar produk atau jasa. Di sini pelaku usaha memilih jenis produk atau jasa, lalu pilih untuk kapasitas produk atau jasanya dalam setahun. Oke, selanjutnya pelaku usaha klik simpan, klik selesai, lalu nanti akan muncul pop-up apakah ingin dilanjutkan atau disimpan dulu sebagai draft. Jadi nanti status di sistem OSS untuk data kegiatan usaha itu ada tiga. Draft untuk dia yang belum dilakukan pengisian data kegiatan usaha secara lengkap. Lalu selanjutnya untuk status lengkap, itu jika data kegiatan usahanya sudah lengkap dan tinggal diproses untuk penerbitan. Dan yang ketiga, NIB terbit. NIB terbit ini didefinisikan sebagai data kegiatan usahanya sudah muncul di lampiran NIB. Seperti itu. Lalu kita klik proses berikutnya. Lalu di sini pelaku usaha mencentang terkait dengan disclaimer terkait dengan keabsahan data. Lalu klik lanjut. Nah, di sini statusnya sudah lengkap. Dalam artian pelaku usaha sudah mengisi data kegiatan usaha secara sampai dengan selesai. Lalu klik lanjut. Nanti akan muncul ke halaman daftar kegiatan usaha untuk proses penerbitan NIB-nya. Lalu klik proses perizinan berusaha. Nah, di sini pelaku usaha melakukan checklist untuk pernyataan mandiri. Di antaranya ada K3L, kesediaan memenuhi kewajiban, pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang, dan terkait dengan SPPL ya, karena dia skala usahanya mikro dan tingkat risikonya rendah. Selanjutnya klik lanjut, nanti akan muncul draft ya, draft NIB. Di sini tinggal diterbitkan untuk proses NIB-nya, penerbitan NIB. Oke, di sini statusnya sudah NIB terbit, dalam artian pelaku usaha sudah bisa untuk berkegiatan, beroperasional, yang mana KBLI 47797 ini nanti akan sudah muncul di halaman lampiran NIB. Nah, di sini pelaku usaha bisa mengunduh NIB-nya. Berikut adalah halaman NIB dari pelaku usaha. Ini coba bisa kita download. Nah, di sini akan muncul data pelaku usaha,
dan data kegiatan usahanya di halaman keduanya atau di lampirannya. Oke, selanjutnya adalah proses terkait dengan PBUMKU. Jadi ini nanti akan satu cycle. Aku usaha memohonkan perizinan berusahanya, lalu memohonkan perizinan berusaha umkunya. Yang mana PBUMKU ini nanti akan diverifikasi. Di sini kita pakai contoh kasus PBUMKU tanda daftar gudang, yang mana nanti diverifikasi oleh pemerintah daerah. Dalam rangka pelaku usaha memohonkan PBUMKU atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, pelaku usaha masuk ke menu PBUMKU, submenu permohonan baru. Lalu selanjutnya, ketika pelaku usaha sudah masuk ke halaman permohonan baru PBUMKU, nanti akan muncul data kegiatan usaha atau data perizinan berusaha yang ingin diajukan PBUMKU-nya. Sebelumnya kita sudah mengisi terkait dengan KBLI 47797 yang mana perizinan berusahanya adalah NIB karena tingkat risikonya rendah. Nah, di sini akan sudah muncul, nanti tinggal klik proses perizinan berusaha UMKU. Lalu selanjutnya akan muncul ke halaman untuk pengajuan PB UMKU. Di sini pelaku usaha tinggal mengklik ajukan perizinan berusaha UMKU. Nah, dalam PB UMKU ini, PB UMKU di halaman peraturan terkait dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, di situ memiliki KBLI terkait. KBLI terkait dalam artian adalah untuk PB UMKU tertentu itu biasanya akan dibutuhkan oleh KBLI tertentu seperti itu. Nah, dalam kasus ini untuk KBLI 47797 memang di lampiran peraturan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risikonya itu tidak ada terkait dengan lampiran untuk KBLI terkait. Namun di sini kita akan menggunakan untuk PB UMKU TDG di mana PB UMKU TDG ini bisa diajukan oleh semua KBLI. Seperti itu. Nanti pelaku usaha pilih apakah memerlukan perizinan berusaha UMKU lainnya, lalu klik ya, nanti cari untuk PB UMKU-nya. Dalam kasus ini contohnya tanda daftar gudang. Nah, di sini akan muncul pop-up terkait dengan perizinan berusaha UMKU apakah memerlukan persyaratan dasar. Di sini contohnya misalkan biasanya memang TDG itu memerlukan untuk persyaratan dasar, entah itu KKPR atau persetujuan lingkungan. Apabila ya, nanti pelaku usaha akan diarahkan ke halaman untuk memproses persyaratan dasar dari PB Ungu-nya. Apabila tidak, nanti akan dilanjutkan ke halaman untuk pemenuhan persyaratan. Di sini contohnya kita klik tidak, lalu klik lanjut. Nah, di sini sebelumnya pelaku usaha perlu memilih terkait dengan deskripsi kegiatan usaha, apakah di provinsi atau di kabupaten kota. Lalu pelaku usaha mengisi terkait dengan isian data teknis untuk permohonan PB UMKU tanda daftar gudang. Di antaranya data teknis yang perlu diisi, nomor telepon penanggung jawab, alamat gudang, titik koordinat, luasan gudang, kapasitas gudang, lalu juga ada golongan gudang, dan jenis komoditinya terkait dengan gudang. Lalu juga ada terkait dengan isi dalam gudang,
alamat gudang dan titik koordinatnya. Sini di-upload saja. Dan dokumen tampak depan, samping kanan, samping kiri, belakang, dan dalam gudang. Setelah semua data terisi, checklist terkait dengan kebenaran data dan informasi yang diisi sebelumnya, lalu klik lanjut. Nah, di sini permohonan sudah diteruskan ke pemerintah daerah. Dalam hari ini kewenangannya adalah Gubernur DKI Jakarta atau Kepala DPMPTSP Provinsi. Nah, statusnya di sini menunggu verifikasi OPD, yang mana kita ketahui untuk di perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangan pemerintah daerah itu di sistem OSS diakomodir dalam 3 layer, yaitu layer OPD teknis, organisasi perangkat daerah teknis, yaitu dari dinas-dinas teknis yang ada di daerah. Lalu selanjutnya nanti akan dilakukan persetujuan oleh unit perizinan dari DPMP TSP, baik itu provinsi ataupun kabupaten kota, sesuai dengan kewenangan. Dan yang terakhir akan disetujui dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko oleh Kepala DPMP TSP, dalam hal ini sebagai pengelola hak akses. Gitu. Oke. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita akan memproses terkait dengan permohonan perizinan berusaha berbasis risiko, dalam hal ini tadi PBUMKU TDG yang sudah dimohonkan oleh pelaku usaha, yang mana kondisi saat ini tadi sesuai dengan trackingnya sudah masuk ke hak akses organisasi perangkat daerah. Nah, di sini kita sudah masuk ke akun OPD, yang mana hak akses OPD ini diturunkan oleh pengolah hak akses untuk dalam rangka OPD melakukan verifikasi persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko yang dimohonkan oleh pelaku usaha. Dalam rangka melakukan verifikasi, OPD di sini nanti bisa masuk ke dalam menu pemrosesan perizinan, lalu verifikasi pemenuhan persyaratan. Lalu sini akan muncul terkait dengan daftar kegiatan usaha yang sudah dimohonkan, yang sudah masuk ke OPD untuk diverifikasi. Nah, sini yang terbaru nanti akan muncul di paling atas, nanti tinggal proses verifikasi. Oke, di sini OPD bisa melakukan verifikasi, yang mana halaman ini mencakup data perizinan yang dimohonkan. Di sini OPD bisa melihat terkait dengan data pelaku usaha, data umum, dan standar usaha atau persyaratan, yang mana ini akan diverifikasi. Nah, dalam rangka proses verifikasi, organisasi perangkat daerah teknis bisa melakukan 3 aksi, yaitu persetujuan, perbaikan, maupun penolakan. Apabila disetujui, nanti prosesnya akan diteruskan ke DPMPTSP, unit perizinan. Apabila perbaikan, nanti akan dikembalikan ke pelaku usaha. Nanti pelaku usaha perlu melakukan perbaikan. Dan jika ditolak, nanti pelaku usaha perlu membuat permohonan baru untuk penolakan persyaratan. Nah, di sini kita coba pakai case ini disetujui, yang mana bisa diisi persetujuan persyaratan. Nah, di sini OPD juga bisa melihat terkait dengan draft perizinannya, lalu bisa memberikan catatan
terkait dengan hasil verifikasi, baik itu jika dikembalikan ke pelaku usaha, maka ini catatannya akan muncul di akun pelaku usaha untuk detail perbaikannya. Namun jika statusnya nanti persetujuan, itu nanti akan muncul di hak akses unit perizinan DPMPTSP terkait dengan catatannya. Oke, sini lalu klik proses permohonan dan nanti akan terkirim permohonan ini untuk disetujui ke akun atau hak akses unit perizinan DPMPTSP. Oke, ini ganti video lagi. Oke, selanjutnya di sini kita melakukan proses persetujuan di akun hak akses unit perizinan DPMPTSP. Prosesnya sama dengan OPD, jadi nanti masuk ke menu pemrosesan perizinan, submenu persetujuan perizinan. Nah, nanti pilih data kegiatan usahanya yang ingin dilakukan persetujuan. Untuk tampilannya sama dengan akun OPD, eh, unit perizinan DPMPTSP bisa melihat data pelaku usaha, data UMKU, dan data persyaratan yang sudah diverifikasi oleh OPD. Nah, sini sama halnya dengan hak akses di OPD teknis bisa melihat draft perizinan, catatan sebelumnya dari OPD maupun status untuk apakah persetujuan, perbaikan, ataupun penolakan. Nah, jika disetujui, nanti akan kita teruskan ke pengolah hak akses atau kepala dinas DPMPTSP dalam rangka penerbitan perizinan berusaha. Oke, selanjutnya sudah dikirimkan data persetujuannya ke akun pengolah hak akses atau kepala dinas. Nah, selanjutnya kita proses dalam rangka penerbitan ke hak akses pengelola hak akses atau kepala dinas DPMPTSP. Nah, di sini kita coba masuk ke akun pengolah hak akses atau kepala DPMPTSP. Nah, di sini dia ada menu akses turunan untuk pembuatan akses turunan, baik itu kepada DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Unit Perizinan DPMPTSP, atau Unit Pengawasan DPMPTSP, dan juga OPD Teknis. Nah, dalam rangka penerbitan, di sini mengolah akses, mengklik pemrosesan perizinan, lalu persetujuan. Nanti akan muncul daftar kegiatan usaha atau permohonan yang ingin dilakukan persetujuan dalam rangka penerbitan.
Oke, di sini tampilannya sama dengan akun di OPD maupun di unit perizinan, di mana bisa melihat data usaha, data pelaku usaha, data UMKU, dan standar usaha. Nah, di sini statusnya bisa disetujui, perbaikan, maupun penolakan. Dan juga akan muncul catatan dari hasil persetujuan sebelumnya. Ini kita proses, disetujui. Oke, berarti ini sudah disetujui, dalam artian sudah diterbitkan. Selanjutnya kita akan coba cek di hak akses dari pelaku usaha. Nah, sini kita sudah masuk ke hak akses pelaku usaha. Nah, statusnya sudah izin terbit atau SS terverifikasi. Dalam hal ini, izin PBUMKU TDG-nya sudah terbit. Nah, nanti pelaku usaha juga bisa melakukan tracking di status permohonan. Nah, di sini kita coba untuk unduh produk perizinan berusahanya. Dalam artian PBUMKU TDG-nya. Nah, di sini contoh akhir dari PBUMKU TDG produknya. Produk dari tanda daftar gudang. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba mensimulasikan terkait dengan pengelolaan hak akses turunan oleh pengelola hak akses, yang mana hak akses pengelola hak akses ini diberikan kepada kepala dinas DPMPTSP, baik itu provinsi, kabupaten, atau kota, yang mana diberikan kewenangan untuk mengelola hak akses turunan yang berada di wilayah administrasinya. Ini contohnya misalnya di Kota Administrasi Jakarta Timur, DPMPTSP, mengolah aksesnya di sini bisa mengolah akses untuk akses turunan. Jadi ketika sudah login nanti bisa masuk ke akses turunan, menu akses turunan, lalu nanti akan muncul list untuk pemrosesan pengelolaan akses turunan. Nah, di sini contohnya sudah ada beberapa akses turunan yang mana action yang bisa dilakukan oleh pengolah akses itu bisa untuk mengedit. Mengedit ini dalam artian mengubah terkait dengan baik itu kewenangan, unit kerja, nama unit, dan juga data dari verifikator. Nah, misalnya dalam beberapa kasus sebelumnya, jika memang tugas, baik itu petugas di unit perizinan DPMPTSP maupun petugas di OPD teknis itu sudah dipindahkan, sehingga dia sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk memproses perizinan berusaha. Nah, di sini bisa diubah untuk terkait dengan eh, petugasnya di situ. Di sini bisa mengubah terkait dengan kewenangan, baik itu kewenangan dia dalam rangka memproses UMKU maupun perizinan berusaha. Gitu. Nah, ini contohnya untuk yang lebih teknis mungkin di OPD ya, akun OPD. Nah, di sini akan muncul terkait dengan sektornya. Nanti akan dibagi beberapa sektor. Misalnya untuk saat ini pengolah akses ingin memproses untuk sektor perindustrian. Maka dari itu nanti akan muncul untuk permohonan-permohonan perizinan berusaha yang berada di sektor perindustrian. Nanti akan muncul di hak akses OPD ini. Sesuai dengan kewenangannya. Seperti itu. Nah, sini juga terkait dengan izin dasar juga bisa. Biasanya untuk PKKPR darat ini diberikan kepada OPD tata ruang ya. Dan juga untuk KKPR UMK juga sama. Lalu di sini juga bisa di-assign untuk
ungku-ungku mana saja yang bisa diproses oleh OPD. Lalu sama halnya dengan akun sebelumnya, di sini bisa mengedit untuk NIK, nama, tanggal lahir, jabatan, NIP, nomor ponsel, dan email. Seperti itu. Nah, apabila memang dalam hal ini petugas OPD, baik OPD maupun unit perizinan itu sudah tidak bertugas untuk hal-hal perizinan, di sini bisa dilakukan nonaktif, nonaktif dari akun hak akses turunan. Nanti prosesnya ketika sudah dinonaktifkan maka hak aksesnya itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Seperti itu. Nah, sini contohnya tadi sudah dihapus. Lalu selanjutnya terkait dengan kirim ulang email. Kirim ulang email ini digunakan apabila pemilik hak akses lupa username maupun passwordnya. Nah, nanti ketika OPD dalam hal ini pengolah akses mengklik kirim ulang email, maka nanti akan muncul ke email penerima hak akses terkait dengan username, password, dan juga link untuk mengubah passwordnya. Seperti itu. Jadi nanti passwordnya itu memang diimbau ketika sudah dikirim ulang untuk segera diganti. Seperti itu. Nah, ini contohnya lagi untuk proses penambahan data juga sama dengan proses edit ya, di mana nanti pengolah akses bisa memilih akan diassign kemana petugas tersebut, baik itu unit perizinan, unit pengawasan, OPD, maupun unit pengolahan data, seperti itu. Nanti tinggal dipilih unitnya, sektornya, sesuai dengan kewenangan, izin-izin apa saja, dan juga PBU-nya, seperti itu. Nah, selanjutnya saya juga ingin menambahkan terkait dengan keamanan data ya. Jadi memang di sistem OSS di sini sudah mengakomodir terkait dengan keamanan akun atau akses menggunakan mekanisme two factor authentication. Di sini memang sudah diimbau, sudah kami juga edarkan suratnya, surat edaran dari Deputi TI 2024 kepada seluruh DPM PTSP untuk melakukan pengaktifan 2FA. Nah, dalam rangka melakukan pengaktifan 2FA, di sini penerima hak akses bisa masuk ke profile di atas ini, lalu klik ubah profile. Nanti akan muncul halaman data profil, lalu klik untuk pengaktifan verifikasi dua langkah atau two factor authentication. Di sini masukkan kata sandinya, lalu pilih verifikasinya menggunakan email ataupun authenticator. Authenticator ini contohnya Google Authenticator yang itu bisa diunduh di handphone masing-masing.